Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin, aku Aulia Fadila Amini, CP128. Pada video sebelumnya, aku udah jelasin nih bagaimana cara menginstal aplikasi Odoo. Selanjutnya, aku bakal jelasin navigasi apa aja yang ada di aplikasi Odoo. Untuk menjalankan aplikasi Odoo, Odoo sendiri memiliki berbagai fitur navigasi dan elemen yang dapat membantu pengguna dalam mengakses dan menjelajahi aplikasi dengan mudah dan efektif. Untuk navigasi yang pertama, yaitu ada database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pada awal implementasi diperlukan database untuk membuat, mencadangkan, mengadakan, menghapus, mengatur kata sandi utama, dan memulihkan. Untuk database sendiri akan muncul saat awal mula kita masuk pada aplikasi Odoo. Ada beberapa data yang harus kita isi, yaitu yang pertama ada master password. Password sistem administrasi Odoo yang dibuat saat instalasi Odoo. Selanjutnya ada database nama. Nama database yang diinginkan, biasanya nama perusahaan. Selanjutnya ada email dan password. Login use administrator yang digunakan pertama kali login ke database. Selanjutnya ada language, yaitu merupakan opsional bahasa yang kita gunakan. Kemudian ada country, itu merupakan opsional pilihan negara. Dan yang terakhir ada load demonstration data. Centang jika ingin meloadingkan data-data sampel transaksi. Selanjutnya, yaitu navigasi view card. Odoo menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan langsung menampilkan data dalam bentuk chart dan sebagainya, tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Masuk ke salah satu modul. Misal kita masuk ke modul pembelian. Nah, setelah itu di sebelah kanan atas ada beberapa fitur. Nah, ini dinamakan view chart, di mana yang pertama itu ada fitur list view. Nah, list view ini merupakan user interface yang menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah. Ini yang merupakan item-item daftarnya. Kemudian menyamping juga seperti ada perusahaan, pembeli, deadline order, aktivitas, dokumen sumber dengan tampilan yang dapat di-scroll. Ini merupakan list view. Selanjutnya yang kedua itu ada Kanban view. Nah, Kanban view ini merupakan user interface yang menampilkan catatan sebagai kartu. Nah, ini seperti kartu-kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Selanjutnya yaitu ada pivot table view atau poros. Nah, ini untuk merangkum, mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung, dan menganalisa data. Kita bisa memanipulasi dan mengubah layout atau tampilan data sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada graphic view. Nah, ini tampilan grafik yang memberikan tampilan grafik dari data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, maupun diagram garis. Nah, ini garis, diagram lingkaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kalender. Menyediakan garis waktu, ini yang merah-merah ini merupakan garis waktu, tampilan jadwal untuk data. Mereka menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang selanjutnya ada navigasi aktif developer mode. Developer mode memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator yang dalam
Hal ini bertindak sebagai seorang developer. Selanjutnya yaitu ada navigasi view metadata. Metadata digunakan untuk mengetahui detail informasi suatu dokumen, diantaranya ID dibuat oleh siapa, tanggal berapa, dan terakhir diedit di tanggal berapa. Untuk mengakses view metadata ini harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Sebagai contoh, untuk view metadata misalnya menggunakan modul pembelian. Selanjutnya yaitu ada navigasi search view. Search view merupakan fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model. Search view ini tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view atau template lainnya. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau partner. Selanjutnya yaitu ada navigasi filter. Filter ini digunakan untuk memfilter data yang banyak agar mudah mencari atau mengkategorikan atau mengelompokkan berdasarkan yang user inginkan. Selanjutnya ada navigasi group by. Group by ini menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama pada data dalam satu tabel. Maka, apabila dalam satu kolom terdapat berbagai macam data yang sama, maka yang akan ditampilkan hanya salah satu saja. Dan yang terakhir yaitu ada navigasi date format and separator. Secara default, date format sebelum dilakukan konfigurasi adalah month, day, years, atau bulan, hari, dan tahun. Fungsinya untuk mengubah format tanggal sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selain itu, juga bisa mengubah separator, diantaranya separator nilai mata uang yang ingin dirubah. Demikian pemaparan video mengenai navigasi Odoo dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman semua udah nonton sampai akhir dan see you di next video. Selanjutnya yaitu langkah untuk menghidupkan aktif developer mode. Nah, yang pertama itu kita ke pengaturan. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada aktifkan mode pengembang. Nah, di sini itu apabila kita sudah mengaktifkan, ini aku udah ngaktifin dulu untuk mode pengembang ini udah aku aktifkan. Nah, itu nanti di sebelah sini itu bakal ada logonya itu seperti kumbang, dimana artinya itu kita udah menghidupkan mode developernya. Selanjutnya yaitu ada navigasi view metadata. Metadata digunakan untuk mengetahui detail informasi suatu dokumen, diantaranya ID dibuat oleh siapa, tanggal berapa, dan terakhir diedit di tanggal berapa. Untuk mengakses view metadata ini harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Sebagai contoh, untuk view metadata misalnya menggunakan modul pembelian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengenai view metadata. Nah, di sini kita memilih salah satu modul yaitu modul pembelian. Kemudian kita pilih salah satu dari pemasok ini untuk melihat view metadata. Misal di sini aku pilih ready-made. Selanjutnya, kita pilih untuk icon yang berbentuk kumbang ini tadi. Itu kan syarat dari untuk melihat metadata ini kita harus menghidupkan aktif developer modenya. Nah, kita harus mengaktifkan developer modenya tadi, maka kita klik di sini. Kemudian kita pilih lihat metadata atau view metadata.
Nah, selanjutnya di sini nanti akan muncul hasil dari metadata ini gitu. Jadi kita bisa melihat seperti ID, kemudian tidak ada pembaruannya itu, kemudian pengguna dibuatnya oleh siapa, kemudian tanggal dibuatnya kapan, terus terakhir dimodifikasi oleh siapa, tanggal terakhir modifikasinya itu kapan. Nah, itu kita bisa lihat di view metadata. Selanjutnya yaitu ada navigasi search view. Search view merupakan fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model. Search view ini tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view atau template lainnya. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau partner. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk navigasi search view. Yang pertama itu kita bisa memilih modul yang kita ingin cari datanya. Di sini aku pilih modulnya pembelian. Kemudian pada kanan atas itu ada fitur search. Nah, di sini itu kita bisa mencari data itu berdasarkan order, pemasok, pembeli, produk, atau dokumen sumber. Selanjutnya yaitu ada navigasi filter. Filter ini digunakan untuk memfilter data yang banyak agar mudah mencari atau mengkategorikan atau mengelompokkan berdasarkan yang user inginkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengenai navigasi filter. Nah, navigasi filter ini kan digunakan untuk memfilter data. Itu ada di sebelah kanan atas, di bawahnya search view tadi. Nah, di sini itu nanti kita dapat menyaring data itu berdasarkan tanggal, berdasarkan draft, berdasarkan RFQ menunggu, RFQ telat, dan sebagainya. Nah, di sini misal nih kita akan menyaring data berdasarkan tanggal di bulan Agustus atau Juli. Nah, di sini itu nanti akan muncul data di mana data ini itu sesuai dengan bulan yang kita inginkan. Misal ini di bulan Juli 2023, di bulan September 2023, di bulan Agustus 2023. Misal nggak ada datanya, berarti untuk di bulan tersebut itu nggak ada. Nah, ini untuk di bulan September. Gitu, untuk penyaringan ada di sebelah sini dan kita bisa memfilter sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya ada navigasi group by. Group by ini menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama pada data dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat berbagai macam data yang sama, maka yang akan ditampilkan hanya salah satu saja. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari navigasi group by. Nah, navigasi group by ini kan untuk menghasilkan kelompok data dan menghilangkan data yang sama pada satu tabel. Misalnya di sini sebagai contoh untuk ready-made. Nah, di sini kan ready-made ada dua nama. Dan untuk wood corner juga ada dua nama. Nah, untuk itu dengan adanya navigasi group by atau dikelompokkan berdasarkan misal nih kan ready-made tadi termasuk ke pemasok. Nah, kita klik pemasok. Nah, di sini ready-made hanya tertulis satu kali saja, wood corner juga satu kali saja, walaupun sebenarnya ready-made sama wood corner ini ada dua. Itu contohnya untuk group by. Dan yang terakhir yaitu ada navigasi date format and separator. Secara default, date format sebelum dilakukan konfigurasi adalah month, day, years, atau bulan, hari, dan tahun. Fungsinya untuk mengubah format tanggal sesuai dengan ketentuan perusahaan.
Selain itu, juga bisa mengubah separator, di antaranya separator nilai mata uang yang ingin dirubah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk navigasi date format and separator. Nah, yang pertama itu kita buka pengaturan dulu. Kemudian kita memilih menu terjemahan di sini di atas dan pilih yang language atau bahasa. Nah, kemudian di sini kita pilih language atau bahasa yang kita inginkan. Misal di sini aku pilih bahasa Indonesia yang sesuai. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul separator formatnya itu seperti apa, kita bisa mengubahnya. Kemudian format tanggal, format waktunya ini juga kita bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan dari suatu perusahaan. Nah, untuk mengubahnya ini itu kita tidak asal-asalan mengubah dikarenakan di bawahnya ini udah ada legend for support date and times format. Jadi di sini tuh udah ada kode-kode untuk mengubahnya seperti apa. Misal ini persen B kecil, persen B besar. Nah itu menandakan bahwa kalau B kecil itu nanti singkatan, kalau B besar itu nanti Desember. Nah itu contohnya. Jadi untuk mengubah separator dan format tanggal waktunya ini itu kita harus melihat kode-kode yang berada di bawahnya juga gitu. Demikian pemaparan video mengenai navigasi Odoo dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman semua udah nonton sampai akhir dan see you di next video.